warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sahabat YouTube Sobat Refleksi, kami pada malam hari ini sedang menerapi pasien rutinitas yang kena penyakit diabetes. Alhamdulillah sudah beberapa kali terapi. Ini sudah membaik kelenjar pankreasnya, ginjalnya sudah diperiksa ke dokter juga sudah membaik. Seharusnya menurut medis harus cuci darah, tapi alhamdulillah dengan direfleksi 2 hari sekali, seminggu sekali, alhamdulillah ya, ginjalnya sudah membaik, sudah normal, pankreasnya sudah normal. Ya, tahap-tahap penyembuhan saja. Pada para sahabat yang belum subscribe, tolong di subscribe, klik dan komennya agar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Terima kasih, mohon bantuan dan dukungannya. Inilah para sahabat, bila orang menangani kena penyakit diabetes, yang harus kita tekan titik sarafnya itu adalah kelenjar pankreas yang paling utama, terus kelenjar ginjal dan adrenal, agar fungsi-fungsi kelenjar pankreas dan ginjalnya itu bekerja normal kembali, sehingga fungsi ginjal bagus lagi dan pankreas bisa bekerja semaksimal mungkin. Ini yang di tengah-tengah ini adalah kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini fungsinya untuk memberi makanan ke protein-protein kecil ada dalam sel-sel darah. Karena kelenjar getah bening ini fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh manusia. Bila mana tidak suplai vitamin-vitamin atau nutrisi-nutrisi lainnya ke sel-sel darah yang di dalam tubuh berkurang, pasti akan kena gejala penyakit. Pak Wawan udah bagusan ya Pak ya? Iya. Udah banyak perkembangan ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan video kami ini ada manfaatnya untuk orang-orang yang membutuhkan terapi kami. Ini tinggal menangani titik saraf matanya agar retinanya bisa kerja, bisa normal kembali, sehingga daya pandangan matanya tidak kabut. Tahun kemarin mah bersih, enakan. Dibantu wortel tuh. Walaupun tina sayur-sayuran, tina sayur. Bagi matahna gitu nona. Atau nanti kurang. Pengarnya. Ya, itu biasa sih. Biasa dina sayuran gitu kan. Ini mah rada lumayan lah, alhamdulillah. Semutan ada matara, udah kebas ngebas. Biasa kan dia nama menurut katakan kesemutan kebas. Semutan kebas. Bahkan kram-kram kejang suka. Iya. Kejang tuh jalannya. Nama jarang, iya itu jarang iya. Kesemutan itu. Para pemirsa, bila Anda menanganin orang yang kena diabetes, yang
sudah bengkak, menotok saraf atau kelenjar pankreasnya itu jangan terlalu lama-lama dan jangan terlalu kencang. Itu bisa diakibatkan kalau kelamaan timbul bengkak di sarafnya, sehingga pelan-pelan aja, lalu berapa detik digeser lagi, lalu tekan lagi agar peredaran darahnya cepat mengalir dan survei vitamin-vitamin atau makanan darah yang ada sel-sel organ tubuh cepat lancar. Sehingga kami sering ngurutnya itu terapinya diurut semua biar prosesnya lebih cepat penyembuhannya. Kalau ditotok sarafnya aja lambat, kurang cepat. Ini saraf organ keseimbangan, pemirsa. Bila mana ada orang yang sering kena kayak keleyang-keleyangan itu di saraf organ keseimbangan. Fungsinya organ keseimbangan ini satu, untuk mengecek tensi rendah atau tingginya dari sini, dan di saraf transvenous tinggi dan tidaknya bisa kebaca. Atau di otak, saraf otak. Ini tensi termasuk normal, sekira-kira 140-an. Iya tah, datang itu tuh guru kemarin terus naik haji, jadi itu nak karasa bulan Umroh. tinggi, ente naik haji, Makanya. terus pulang, sok kumat-kumat baik, jadi si gula nanti racun nanti cina lompat kena usus, Ini cek dokter teh, mana usus? lain karena lain karena ginjal, karena usus, nama apa? Harunya, Timbul eta makan kanker usus atuh. iya. Guru itu guru SMP. Nah, mudah-mudahan atau ya keajaiban saat itu harunya. Nah, nomor di Indonesia dunia yang paling terbesar penyakitnya eta gula darah, diabetes. Tapi mangga awawan cerita balik cerita supaya pemirsa anu nonton teh oh iya gitu teh arana bener gitu kan, lain kata ti saya teh gitu itu. Jadi orang tuh tertarik mau berobat di refleksi karena memang refleksi manfaatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya punya penyakit diabetes yang kemudian beberapa tahun belum ketangani, kemudian cari obat herbal, kemudian setelah itu tidak dirasa, kemudian timbullah dia gulanya tinggi terus. Akhirnya saya berobat ke dokter, kemudian kata dokter ini harus penyakitnya apa
ada 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 gula yang masuk ke ke ginjal. Akhirnya saya dokter mengobati ke ginjal dulu. Nah setelah itu kemudian saya berpikir, ada seorang teman yang mengatakan bahwa, bukan teman, malah anak saya sendiri menyuruh berobat ke yang bisa untuk dipejet refleksi. Nah, ternyata setelah saya panggil itu ya alhamdulillah dengan beberapa kali pejetan lah, tidak banyak, ginjal normal setelah diperiksa oleh dokter. Kemudian pankreas juga sama ya, karena pankreas itu adalah yang utamanya gula gitu. Untuk yang sekarang alhamdulillah setelah dokter mengatakan, tapi tetap untuk berobat sih kata dokternya nanti 6 bulan sekali diperiksa lagi. Tapi saya juga tidak untuk menghilangkan untuk pijat refleksi, karena pijat refleksi itu adalah obat yang paling bagus sama dengan dokter. Itu kalau dokter mau deteksinya pakainya alat, pijat refleksinya pakainya ke doa. Jadi kepada teman-teman yang mempunyai gula, maka silahkan dilihat di YouTube, kemudian dicari alamatnya. Itu saja. Saya juga, dan sampai sekarang sudah sembuh, dan sekarang lagi menangani masalah mata karena mata ada buram dengan retinanya begitu. Terus sekarang juga alhamdulillah setelah dipejet banyak perubahan. Jadi kepada teman-teman yang mempunyai gula, apalagi kalau sudah lari ke ginjal, itu mohon untuk direfleksi. Tidak ada obat yang diminum, cuma dipejet refleksi untuk totok jalan darahnya dari yang masuk ke ginjal begitu. Untuk memungsikan dua fungsi organ tubuh. Tapi awal juga sekali itu diberikan di ayam begitu bang. Di mana ya? Kuningan teh terminal. Hikmah isian tan. Jadi mana teh ayam nubernya berobat nganter juga orang yang nganter. Obat ini aduh gitu juga. Aduh. Tenang deh. Ya terus. Isian dengan isian hikmah. Hikmah ya. Ya tadi gedongan kan ayat. Disebut kita di ayat tadi nama dan guru natos mau. Awak kan baca di sini lah. Kita pikirin masjid. Itu aja. Pikirin masjid. Ini pemirsa, kalau orang yang ada kena sakit perut atau untuk mengurai rasa sakit perut, coba ditekan di saraf yang gede ini, otot yang besar ini untuk mengendorkan rasa sakit perut. Ditekan dulu beberapa detik agar orang yang penderita sakit perutnya itu pasti akan redah dengan sendirinya. Dan di saraf ini bagian perut semua untuk melancarkan sirkulasi darah yang terhendat oleh kotor-kotoran darah, sehingga darah banyak di bawah, banyak di betis, akhirnya kadang gampang bengkak, gampang pegel-pegel, itu karena sirkulasi darah nggak lancar. Kalau sirkulasi darah kita nggak lancar, pasti betis rasanya pada pegel, pada linu, karena lubang pori-porinya itu biasanya tertutup dengan tekanan-tekanan angin di kaki.
sehingga kalau kita setelah dipijit ditekan ininya, saraf ininya, dia merasa kesakitan, kita tetap tekan sebentar, semakin sakit akan semakin menyembuhkan. Kalau pijat refleksi itu dia spontanitas, keluar keringat dari betis maupun dari kepala, dia akan sembuh dengan sendirinya. Barangkali kita hanya berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat semua yang barangkali ada sanak saudara yang kesakitan sakit perut, boleh ditekan dari otot ini untuk mengendorkan rasa sakit perut atau perut yang kencang. Dan kalau memijit harus sesuai dengan arah detak jantung, seharusnya tidak boleh dari atas ke bawah. Yang diharuskan itu didorongnya dari bawah betis ke atas. Ada tukang urut katanya dari bawah, dari atas ke bawah, begitu. Sebenarnya salah, kita harus mengalirkan darah sesuai detak jantung, sesuai peredaran darah, sehingga kita memijitnya harus arah ke atas. Kalau salah memijit dari atas ke bawah, itu pasti akan mengalami rasanya tidak enak, dan habis dipijit itu malah pada pegal-pegal dan pada timbul sakit. Sedang belajar refleksi atau belajar pijat, karena pijat refleksi ini tidak ada efek samping, tidak ada alat yang dimasukkan, hanya ditekan di arah titik saraf, titik-titik saraf refleksinya. Setiap kelenjar untuk kesehatan, seluruh kelenjar-kelenjar itu yang harus kita tekan semua, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar paratiroid, semua ginjal, itu semua harus ditekan beberapa menit agar dari fungsinya masing-masing bisa bekerja dengan normal. Kun fayakun. Allahumma inni a'udzubika bi kalimati tammati min al-absyar min al-akbar bi nafsi wal lahmi wal juludi wal uruqi idha khadat amran sayan ayakul lahu kun fayakun. Sehat. Tekan karena ini pusatnya survei darah juga, dari saraf ekor ini langsung ke otak motorik atau ke memori, hubungannya langsung. Otak motorik dan otorik ini bisa jadi satu, nyambung karena hubungan erat dengan alat-alat vital kita, juga berhubungan erat dengan saraf ekor ini. Sama aja saraf motoriknya otak. Perut yang habis nggak enak, kalau ditekan-tekan tadi dari saraf perutnya dan di saraf pinggang ini, pasti angin pada keluar. Saraf ekor ini juga pemirsa bisa menuju ke saraf namanya transpeneus, trigenius. Transpeneus ini saraf pundak ini untuk suplai oksigen yang ke otak, sehingga kita kalau suka kebas atau suka pegel di sini itu harus buru-buru dipijit atau diangetin, karena ini bisa menimbulkan suplai oksigen di otak, tidak bisa, sirkulasinya tidak lancar, bisa menimbulkan darah tinggi dan bisa menimbulkan stroke di saraf trigenius ini. Transpeneus namanya, saraf transpeneus ini suka pegel sampai ke tangan, itu bisa menyebabkan larinya juga bisa ke jantung, karena bahaya sekali kalau di pundak sudah terasa pegel dibiarkan, itu bisa tiba-tiba kaki atau tangan itu lemes, tidak bisa digerakkan, menimbulkan stroke ringan. Itu disebutnya pembekuan darah di dalam otot, akhirnya timbul sering kebas, sering kepegal, bisa menimbulkan stroke mendadak, stroke ringan. Maka
kami sarankan pada pemirsa kalau yang pundaknya sering pada pegel itu bila perlu dipijit-pijit di gini, dilemerkan, karena kalau sudah pegal itu kadang sulit untuk tidur. Untuk tidur pun gelisah terus, kurang nyaman. Tapi kalau kita sudah pijit-pijit saraf trigeminus transvenus ininya, dia sudah melumer, sudah tidak pegal, itu akan nyenyak sekali tidur. Bahkan bisa sembuh orang yang kena paru-paru basah. Kalau kita sering totok daerah sininya, di samping sini ada 3, sehingga cairan nggak begitu deras masuknya. Allahumma bi nafsi wa lahmi wal juludi wal uruq sampai aku. Jadi bagian aku masuk kan? Begini. Nah, pemirsa, ini di pergelangan saraf tangan ini pun ada saraf-saraf yang melari ke ginjal. Ini bila ada orang yang pendiabetes, pasti saraf ginjal di sini ada, karena sering hubungan dengan ginjal, harus sering ditekan-tekan berapa detik, lalu digeser lagi agar ginjal kerjanya bagus. Karena apa, di sini ada saraf ginjal. Bila mana orang gagal ginjal, ini kukunya ini akan memutih kayak orang yang mati. Memang yang refleksinya sudah jago itu megang dari saraf kaki, titik saraf aja udah ketahuan si pasien ini menderita sakit apa. Insya Allah kita kalau yang udah jago, udah ahli, insya Allah tahu. Ini hanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada sahabat yang mungkin ada buat keperluannya untuk pribadi ataupun untuk yang sedang belajar refleksi. Mangga perhatikan, tonton terus video kami Somat Refleksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Ini pun kami menjelaskan tutorial refleksi ini karena ada saran-saran dari pemirsa, dari sahabat. Alhamdulillah masuk-masukannya. Tadinya kami kalau megang orang fokus ya fokus, karena saya menyalurkan energi yang ada di dalam tubuh saya ke titik-titik saraf orang yang sedang menderita itu, sehingga kami tidak bisa menjelaskan penyakit apa-apanya gitu. Akhirnya biasa kami ceritakan itu setelah dipijit, baru saya ceritakan, oh ini penyakit medisnya ini, oh penyakit non medisnya ini. Penyakit medis pun ada, ya saya bilangin ada. Kalau non medis pun, non medis akan timbul-timbul reaksi di dalam tubuh pasien jika ada energi-energi goib yang tidak bagus atau yang negatif. Pemirsa, tandanya orang kolesterolnya aman, normal nih. Ini untuk mengecekkan kadar kolesterol. Barangkali sudah ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ini di sini saya untuk mengecek kolesterolnya biasanya. Itu pasti akan cocok dengan perkataan medis. Kalau calon aku mau. Hah?
Mat? Kolesterolnya tinggi. Kolesterol halus. Kolesterol bagus, cuman asam urat naik. Tadi tiroidnya ya paratiroid. Iya. Paratiroid kan tidak kuat. Kulit nyari mana kan? Ya, jadi itu tiroid. Tiroid fungsinya itu untuk mengendalikan zat kapur yang ada di dalam darah. Dia bisa menerima kotoran darah dan membuang kotoran darah. Ini fungsinya kelenjar tiroid. Gitu. Kalau kelenjar tiroid makan tenggorokan. Tumbuhan dan pertumbuhan manusia itu kelenjar tiroid mengaturna. Asam urat banyak. Asam urat naik. Naik itu. Wajar lah, pokoknya kalau usia lanjut mah pasti ilmu kolesterol naik, kemudian tegang mena, tegang mah saraf itu tegang. Harus rasa mah. Aduh ras tegang, pegel. Iya. Tapi enak mah setelah dikontrol terus kan sakit itu mah. Kalau saya dengan asam urat teh ada enaknya. Kamu harus dipejet aja. Tenang. Nah ini pemirsa yang dibilangnya saraf transvenous. Tadi ini trigenius, ini transvenous. Saraf transvenous ini adalah pusatnya darah dan hubungan erat dengan saraf kepala, pengecapan mata indera, dan ke saraf hidung dan THT dia nyambung. Hubungan erat dengan saraf kepala ini, saraf transvenous ini. Transvenous ini pusatnya darah. Bila mana luka sedikit, darah di sini banyaknya luar biasa. Ini hubungannya dengan retina mata, pengecapan mata indera mata, dan jika kita pusing atau kurang tidur pasti sering keluar air mata sangat deras, berair terus. Dipejet itu enak mah. Entas teh. Kalau mata enak. Mana kami sarankan kepada pemirsa semuanya bahwa manusia itu hidupnya dengan darah. Jika kita sakit, bukannya sakit tiba-tiba, akan tetapi penyumbatan kotoran darah di dalam organ tubuh kita sudah lama, sehingga langsung sakit mendadak itu sebenarnya sudah lama menyerang di dalam organ-organ tubuh kita. Karena darah tidak bisa membuang kotoran darah, akibat pengendapan dan kotoran darah, itu namanya organ tubuh kita ini ada penyumbatan. Ada satu organ tubuh yang tidak bisa menyalurkan atau membuang kotoran darah, sehingga timbul penyakit. Maka kami sarankan sebulan sekali atau 2 minggu sekali yang sehat, monggo diterapi atau diurut, sehingga fungsi organ tubuh bisa lancar, bisa bekerja dengan baik. Terapinya saya sarankan pagi-pagi bangun tidur terus air putih atau air putih yang hangat 1 gelas gede untuk supaya kerja fungsi ginjalnya bagus. Karena di organ tubuh manusia yang berperan paling utama itu adalah ginjal. Jika kita kurang air putih, kebanyakan minuman yang berwarna, itu bisa akan pengendapan di ginjal, akan menyumbatkan menjadi batu ginjal itu. Tapi kalau kita sering terapi air putih setiap pagi segelas gede, insya Allah akan sehat selalu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-Adam mujadil akbar wa muhitun ala mahluki bil ajhar wa qini syarra kulli disyarin bihawlaka. Allahumma inni a'udzubika bi kalimati tammati min syarri nafsi wa lahmi wal juludi wal uruqi idha qadata masadaqul lahu kun fayakun wa quwwatikal akbar bihaqi bismillahil a'dum mujil la quwwata illa billahil adim. Sehat karena Allah. Alhamdulillah.